Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dini Hari dengan gua pastinya Mas Abril di sini yang akan menemani kalian, yang akan membacakan cerita horor untuk kalian yang ditulis oleh Nugroho Agung yang berjudul Oyot Mimang. Kalian bisa langsung follow Twitternya ya, yang linknya udah gue cantumin di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin baca secara langsung, linknya juga udah gue cantumin di deskripsi ya. Oke, sebelumnya gue ingetin lagi nih untuk pakai headset kalian dan pasang posisi ternyaman kalian agar kalian bisa menghayati cerita yang lebih baik lagi gitu. Imajinasinya itu liar gitu ya. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Oyot Mimang, peristiwa aneh sebelum hari pernikahan. Ini sebenarnya cerita dari lanjutan tweet yang telah dihapus sama si penulisnya ini. Jadi kita mulai dari awal sini nih ya. November 2016 adalah bulan yang saya nantikan. Pada bulan itu, saya akan melangkah ke tahap yang lain dalam hidup saya, yaitu pernikahan. Ini sudah menjadi penantian panjang setelah 6 tahun perpacaran sejak awal kuliah. Saya bekerja di Jakarta, rumah di kota Tegal, sedangkan calon istri berada di Banjarnegara. Kondisi ini yang mengharuskan saya mengatur waktu dan acara dengan lebih cermat, menyesuaikan cuti dari kantor, dan juga mempersiapkan segala keribetan pesta pernikahan. Akhirnya kami sepakat, tanggal 14 November kita memutuskan melangsungkan akad nikah di Banjarnegara. Tanggal 20 November, kami adakan pesta sederhana di kota Tegal. Setelah itu, saya memboyong istri untuk hidup bersama di Jakarta. Namun, tepat 2 hari sebelum hari pernikahan, ada hal yang membuat kami hampir saja terkena musibah. Tanggal 11 November 2016, hari Jumat, saya melakukan perjalanan pulang ke Tegal, menginap 1 malam untuk beristirahat dan memantapkan jadwal acara. Esok harinya, Sabtu malam tanggal 12 November pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam gitu ya. Saya diantar saudara saya dan sopir untuk menuju ke Banjarnegara. Orang tua saya tidak ikut karena sebelum hari pernikahan orang tua belum boleh saling bertemu. Bapak mewanti-wanti, nantinya saat saya dan rombongan sudah sampai di Banjarnegara, lebih baik istirahat dulu. Setelah subuh, rombongan yang membawa saya tadi baru kembali ke Tegal. Kami berangkat dengan doa dan restu. Perjalanan dimulai dengan baik. Saya duduk di samping Pak sopir yang sedang bekerja. Anjir, kenapa jadi gini? Aldi dan Pak D duduk di tengah, sedangkan Kang Mas Simin ada di bangku belakang. Di perjalanan saya sempat bercerita nantinya kita akan melewati sebuah pohon besar di Kabupaten Pemalang. Pohon itu berdiri persis di sisi kanan dan kiri jalan menuju Banjarnegara. Pohon yang menjulang tinggi, mungkin 15 meter tingginya. Orang-orang sekitar menamainya randu kembar. Saya merasa kedua pohon itu seperti gerbang dan sekaligus batas antara wilayah pesisir pantai dan wilayah gunung. Tiba waktunya melewati kedua pohon itu. Saya menyarankan Pak supir untuk membunyikan klakson 3 kali sebelum melewatinya. Tapi Pak supir malah bilang, "Ah, buat apa? Jalanan sepi kok, Gung." Beliau tidak percaya hal-hal gaib katanya. Semua itu hanya tahayul. Sampai tiba-tiba dari belakang Mas Simin ngelindur. "Awas, itu banyak di atas, pada turun." Saya refleks menengok ke belakang. Yang saya lihat, Mas Mimin masih tertidur pulas. Saya tanya ke Aldi, "Ada apa, Di?" Aldi juga bingung. "Ya sudah,
Tidak ingin terlalu memikirkan, kita fokus saja terus. Saya tidak tidur, saya terus memberikan arah pada Pak Supir. Takut nyasar. Ada hal aneh yang saya rasakan setelah melewati pohon randu kembar. Mobil terasa berat, baik saat jalanan menanjak atau saat jalanan menurun. Baik jalan nanjak atau turun, mobil seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Suara mesin keras, padahal mobil baru, tapi mesin seperti tidak ada tenaganya. Mobil kembali ke kecepatan normal saat masuk wilayah Purbalingga. Tengah malam sampai di Banjarnegara, disambut kembali dengan jalanan yang naik turun. Karena posisi desa calon istri hanya 1 jam dari objek wisata terkenal di Jawa Tengah. Pukul 12 malam kami sampai di Banjarnegara. Masuk desa S, menyeberangi sungai besar. Jalanan terus menanjak menuju kecamatan M. Tujuan kami adalah desa P. Sebelum masuk desa, kami disambut jalanan yang hanya muat 1 mobil. Kanan kiri gelap karena kami melewati kebun salak. Salak memang menjadi komoditas di Banjarnegara. Jadi tidak heran jika banyak terdapat kebun salak. Setelah menempuh perjalanan selama 1 kilo dari Pasar M, melewati kebun salak, kami sampai di desa P, sekitar setengah 1 malam. Kami disambut saudara dari keluarga calon istri. Calon istri masih di kamar. Istilahnya lagi dipingit gitu. Nantinya saya juga tidur di salah satu rumah saudara dari calon istri. Intinya kami tidak boleh bertemu dulu. Cuma berkomunikasi lewat gawai saja. Teh, kopi, dan cemilan keluar. Kami ngobrol menceritakan perjalanan tadi. Tiba-tiba Mas Simin berpamitan kepada salah satu saudara calon istri, Mas Bambang. Saya kaget. Bukannya tadi Bapak sudah berpesan agar rombongan menginap sampai subuh? Setelah itu baru melanjutkan perjalanan pulang ke Tegal. Mas Simin bilang, "Sudah gak apa-apa, biar gak terlalu ditunggu," katanya. Ya sudah, pukul 1 dini hari, anjir ini sama kayak channelnya dini hari gitu ya, memutuskan untuk kembali ke Tegal. Saya tanya, masih tahu kan jalannya? Apa mau diantar? Mereka kompak menjawab, tidak usah. Yang jelas tadi ada pertigaan. Di pertigaan nanti belok kiri ya. Kalau belok kanan itu jalan menuju bukit. Jalannya menanjak. Sedangkan jalan untuk kembali ke jalan provinsi itu menurun. Akhirnya mereka jalan dan saya istirahat. Tapi anehnya, bukannya tidur, mata malah gak mau diajak merem. Sampai-sampai ditegur calon mertua yang datang ke tempat saya menginap. Ya karena jarak antara rumah tidak terlalu jauh. "Gung, tidurlah, istirahat," kata ibu. Saya spontan menjawab, "Saya baru bisa tidur setelah tahu kabar Aldi, Bu." Nah, di situ saya baru sadar kalau saya tidak punya nomor handphone Aldi. Saya tidak punya nomor HP orang di mobil tadi. Akhirnya saya telepon kakaknya Aldi yang berada di Tegal. Saya telepon terus kakaknya sampai bangun. Setelah dapat, saya langsung telepon Aldi. Tepat jam 2 dini hari, saya mencoba menelpon Aldi, menanyakan sudah sampai mana rombongan. Dan setelah saya telepon Aldi bilang, "Mas, aku nyasar ini." "Di mana, Di?" "Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana?" kata saya. "Mas, ini saya kesasar kanan kiri kebun salak dan depan saya tebing yang di bawahnya terdapat sungai." "Apa nggak bisa mundur, Di?" tanya saya. "Nggak bisa, Mas. Jalannya turun, curam. Kami sudah mencoba, tapi mobil tidak kuat." "Share location aja, Di, biar Mas tahu posisi kamu." "Sudah dicoba berkali-kali, Mas, gagal terus." "Yowes, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya." "Oke," sahut Aldi. Saya mengabari bapak di Tegal soal kondisi ini. Kata bapak, "Kowe kudu tenang." Saya yang tahu kabar Aldi akhirnya mengontak Ana.
minta bantuan saudaranya yang punya mobil. Tak lama, calon istri saya datang dengan saudaranya, Mbak Siwi dan Mas Bambang. Kami buru-buru ambil keputusan. Akhirnya di saat semua orang sedang tidur, kami berempat memutuskan mencari dengan petunjuk yang minim. Kebun salak. Gila, banyak sekali di sekitar sini kebun salak, yang mana kami juga nggak tahu. Keluar dari desa, lurus terus menembus kebun salak. Sampai akhirnya kita sampai di jalan pertigaan. Kita mau ambil mana? Kanan atau kiri? Sebelum lanjut, kita balik dulu ke Randu Kembar. Sempat tanya Mas Mimin yang ternyata dalam mata tertutupnya merasa banyak sosok yang ada di atas, samping kanan dan samping kiri. Randu Kembar benar-benar besar. Usianya kayaknya udah tua banget tapi terlihat kokoh. Jalan yang benar harusnya ke kiri. Jelas itu jalan pulang, jadi menurun. Sedangkan jika mengambil jalan ke kanan, itu jelas menanjak menuju bukit, desa C. Saya berasumsi kalau mereka nggak mungkin kesasar sedekat ini, kemungkinan sudah ambil kiri. Tapi Mas Bambang punya pendapat lain. Itu kalau pakai nalar, Gung. Kalau enggak, kemungkinan besar mereka ke kanan loh, kata Mas Bambang. Nalar? Jadi pertanyaan besar buat saya. Tiba-tiba saya teringat kejadian waktu Mas Simin ngelindur saat melewati pohon randu kembar. Untuk memastikan, saya telepon Aldi lagi. Di, kamu saat tadi jalan pulang, kamu ngerasa jalannya nanjak nggak? Datar mas, halus kok jalannya, kata Aldi. Kamu nggak nemuin jalan terjal atau bebatuan? Enggak mas, lancar, halus, datar saja. Tapi kamu nggak tidur kan? Tidak mas, kami semua sadar. Jalan yang kami lewati baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Tiba-tiba saja kami berhenti. Pas lihat ke depan, sudah ada sungai mas. Kanan kiri kebun salak. Memundur, jalan nanjak banget. Wah, makin bingung saya. Tapi sepertinya pendapat Mas Bambang perlu dicoba kalau dilihat dari waktu lama perjalanan. Kayaknya mungkin. Akhirnya kita memutuskan untuk belok kanan menuju desa C yang jelas jalannya menanjak. Baru beberapa menit berjalan, kita sudah bisa merasakan jalan banyak yang berlubang, lampu penerangan minim, kanan kiri pepohonan. Lalu Mbak Sivi spontan bilang, "Anu Gung, gak usah lihat samping kanan atau kiri ya." Saya iyakan saja. Keadaan gelap, banyak pohon-pohon pinus, tinggi, sampai tiba-tiba saya dibuat diam melihat warna lain di antara pohon dan kegelapan. Jalan menuju desa C. Ada yang di atas pohon bergelantungan, ada yang di pinggir jalan, bentuk tinggi besar. Ada yang hanya kepalanya saja, ada yang dibungkus kain, ada sosok wanita, banyak sekali. Ada yang diam menatap kami, loncat-loncat di atas pohon, tertawa, tersenyum, memainkan dahan, menangis. Ada banyak bentuk dan ekspresi yang saya lihat saat itu. Mereka berkumpul di kanan kiri jalan, dan kami lewat di tengahnya. Rasanya mereka seperti sedang memperhatikan kami yang lewat. Saya cuek, saya tidak ingin membuat calon istri saya takut, dan nantinya malah terjadi kepanikan. Dulu saat kami kuliah, calon istri sering mendapat gangguan saat di kosan, sampai trauma dan mengharuskan dia pindah kos. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis dari kecil, jadi masih bisa menahan untuk bersikap biasa. Walaupun ini pertama kalinya saya melihat dalam jumlah yang banyak. Kami masih terus berjalan. Mobil yang kami gunakan jenis sedan tahun 90-an. Sejauh ini perjalanan kami aman, tidak ada gangguan yang sifatnya membahayakan. Sampai akhirnya, perjalanan terpaksa kami hentikan. Kami semua terkejut dengan apa yang kami temukan. Jalan di depan kami terputus.
Di depan kami ada jembatan yang menghubungkan ke desa C putus karena longsor. Semakin yakin kalau nggak mungkin kesini arahnya. Saya turun dari mobil, berjalan ke ujung jembatan yang putus, berdiri melihat tanah yang menurun sangat curam. Masih ada rumah di pinggir jalan, dan ada juga rumah yang tinggal menunggu waktu saja untuk roboh ke bawah. Dari arah belakang kami ada truk pengangkut salak yang mau lewat. Truk itu jadi penanda bagaimana bisa menuju desa C. Truk itu turun ke sisi kanan jembatan, terus ke bawah, melewati bawah jembatan yang longsor tadi. Ternyata itu jalan darurat yang kondisinya sangat buruk. Jalan penuh bebatuan besar, tanah campur lumpur dan becek. Aliran sungai sedikit dibendung agar tidak terlalu deras arusnya, dan hanya kendaraan besar saja yang bisa lewat. Saya masih terus meminta Aldi untuk share lokasi, terus dicoba. Selama kejadian, telepon yang kami gunakan adalah telepon seluler, bukan telepon WA atau yang lain gitu. Sinyalnya sulit banget, Cok. Gung, aku gak berani kalau harus turun, mobilnya gak kuat, kata Mas Bambang. Saya bingung, hujan gerimis turun, jembatan itu adalah penghubung satu-satunya desa C menuju kota. Tidak mungkin mobil saudara saya kesasar sampai desa C dengan keadaan seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk berbalik arah melewati jalan pulang. Pohon pinus dan makhluk-makhluk yang melihat kami, mau tak mau kami harus lewati, karena hanya itu jalan satu-satunya. Saat berjalan turun, sosok-sosok yang tadi masih ada, hanya jumlahnya tak sebanyak sebelumnya. Hanya beberapa saja yang menampakkan dirinya. Kok mobil jadi berat banget ya? Kata Mas Bambang. Bobotku naik kali Mas, apa bobotmu? Saya mencoba mencairkan suasana. Kami masih sempat senyum-senyum kecil yang sebenarnya panik. Setelah melewati pertigaan yang awal tadi, kami terus lurus, bukan kembali ke desa. Kami berempat menepi di depan sebuah rumah. Keluar mobil yang rasanya sudah berat. Sembari telepon Aldi tanya keadaan gimana. Di, gimana keadaannya? Belum ada perubahan. Mas Imin lagi ke atas, mau cari tempat buat sholat subuh. Sekalian tanya-tanya warga desa. Di atas ada beberapa rumah, Mas. Mendengar cerita Aldi, saya jadi kepikiran. Mungkin rombongan ini kesasar di desa C. Tapi seperti hal yang tidak mungkin, mobil SUV yang dikendarai masuk ke jalan bekas longsor tadi. Belum sempat menutup telepon, Mbak Siwi teriak histeris. Masuk, masuk, ayo semua masuk mobil, semua udah di atasmu Gung. Tanpa bertanya, kami semua masuk ke dalam mobil. Mas Bambang langsung tancap gas menuju arah Pasar M. Kami melewati jalan menurun panjang, yang di bawahnya ada jembatan, lalu naik ke arah pasar. Saat mobil berada di jalan menurun, "Duh, kok remblong!" teriak Mas Bambang. Mencoba tenang, karena yakin jalan sepi saat dini hari, coba mengurangi gas, turunkan gigi untuk sedikit mengurangi kecepatan. Kami berhasil melewati jembatan dengan baik, menanjak ke atas, melewati pasar. Berhenti di depan minimarket yang masih buka. Rem berfungsi kembali. Diam sejenak, kami masih mencerna apa yang barusan terjadi. Turun, beli minum dulu, kata Mbak Asih. Saya baru menyadari sesuatu. Saya tidak menggunakan jaket, tidak merasakan hawa dingin gunung. Keringat muncul, gerah sekali rasanya. Kami berempat beristirahat sejenak, mengobati dahaga yang masih mencerna apa yang sebetulnya terjadi. Gung, kamu lupa, celutuk Mbak Asih. Memang lupa kenapa, Mbak? Kamu dan anak kan mau menikah. Pamalilah jam segini masih di luar. Kamu jadi inceran. Calon pengantin baru sasaran empuk untuk dijadikan tumbal. Banyak yang mengincar kamu. Saya cuma diam. Rasanya saya seperti dipancing untuk keluar. Bodohnya karena panik saya dan Ana lupa kalau sebentar lagi akan menikah.
Sudah begitu, kami melanggar kebiasaan orang Jawa sebelum menikah. Ya, kami terpaksa bertemu karena harus mencari tahu lokasi saudara saya. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang, kembali ke desa P. Suasana di depan rumah sudah ramai. Para orang tua langsung memberikan nasihat bahwa kami harusnya tetap di rumah. Mencoba menelpon Aldi saat selesai kumandangkan azan subuh. Halo Di, kondisinya gimana? Halo Mas, kami sudah tahu posisinya. Kita kesasar dan kejebak di desa C. Saya cuma bisa diam. Bagaimana jalan sehancur itu dibilang mulus? Tapi setidaknya saya lega sudah mendapatkan posisi di mana saudara saya berada. Paginya, warga dari desa P pergi menuju desa C. Jelas saya tidak ikut. Sudah diberi peringatan keras. Esoknya saya mendengar kabar mobil tidak bisa ditarik dengan mobil lain atau truk. Dikarenakan medan yang terlalu curam, akhirnya warga desa C dan desa P menarik mobil tersebut dengan cara gotong royong. Total ditarik 30 orang. Evakuasi selesai pukul 9 pagi, tanggal 13 November 2016. Warga desa juga banyak yang bertanya, apa tidak merasakan jalan serusak itu? Apa tidak melihat ada jembatan putus? Apa tidak lihat jalan yang longsor? Jembatan yang terputus? Saudara saya hanya menjawab, jalan yang dirasakan halus, datar, tidak ada hal aneh. Mereka juga tidak tidur saat perjalanan pulang semalam. Sore harinya saya dapat kabar dari bapak setelah mobil yang mengantarkan saya sudah sampai Tegal. Bapak bilang kalau Pak sopir kayak orang linglung. Dia orang yang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar Kebun Salak arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, maka pada tanggal 14 November 2016, hari akad saya, bapak dan keluarga besar tidak menggunakan jasa Pak supir terlebih dahulu. Sudah 5 tahun dari kejadian tersebut. Kini jalan desa C sudah benar-benar halus. Sampai cerita ini saya ceritakan, Pak Lek saya, bapak dari Aldi, tidak pernah tahu dengan kejadian ini. Takut darah tingginya kumat kalau tahu mobil barunya hampir masuk sungai. Kami semua selamat, tidak ada yang terluka secara fisik. Pesta pernikahan tetap digelar. Sebelum saya memutuskan untuk mengunggah cerita ini, saya sempat cari tahu kapan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Ternyata longsor terjadi pada Maret 2016. Saya menikah November 2016. Aneh ya? Ya, itulah cerita dari Mas Nugroho Agung yang berjudul Oyot Mimang. Nah, buat kalian nih, apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama nih ya? Oyot Mimang itu kayak semacam kejadian kita tuh disasar-sasarkan gitu ya. Jadi istilahnya itu kita tuh kayak di buta map gitu ya. Buat kalian pemain Mobile Legends atau apa itu pasti tahu yang namanya buta map gitu ya. Oke, gimana nih pendapat kalian ya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan malu-malu. Jangan lupa juga untuk klik like-nya buat kalian yang suka cerita ini. Dan share ke teman-teman kalian ya. Karena itu adalah suatu bentuk motivasi dari kalian untuk penyemangat gua di sini untuk menceritakan cerita-cerita horor lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak cerita horor-horor lainnya yang siap menemani kalian. Gua Mas April di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.